Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ya muyassira kulla asir yassir alaina kulla asir fatyassirul asir alaika yassir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukan kita di tempat yang paling mulia. Karena sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid dan seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar. Dan mudah-mudahan dengan kita duduk di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan di dalam hadis Mustadrak Sahihain karangan Imam Al-Hakim. Mustadrak itu artinya susulan. Jadi Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, cuman hanya saja Imam Hakim menambahkan. Makanya dijuluki namanya Mustadrak Sahihain dan kedudukannya adalah sahih juga. Di dalam hadis ini malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, setiap aku bolak-balik dari langit ke bumi menyampaikan wahyu, aku melihat ada satu orang hamba sujud di tempat sebuah pulau, dan dia itu matinya dalam keadaan sujud. Berapa lama dia diberikan umur? Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada dia kurang lebih 500 tahun. Jadi Allah memberikan umur kepada dia selama 500 tahun. Berada di sebuah pulau yang berdiameter 30 hasta. Kanan kirinya laut terbentang luas sejauh mata memandang. Dan di tempat pulau ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan satu pohon delima. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia air yang mancur sebesar ibu jari. Jadi kerjaan dia adalah ibadah, sholat. Kalau lapar ambil buah delima. Setiap satu petik diambil, tumbuh yang lainnya. Nah, gitu dia. Kalau dia haus tinggal minum. Sholat. Ketika dia lapar, ambil petik buah delima. Setiap dipetik tumbuh lagi buahnya. Itu aja kerjanya. Dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah ya Tuhanku, apabila aku nanti mati, matikan aku dalam keadaan sujud." Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya sampai hari kiamat dia mati dalam keadaan sujud. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, di dalam kitab Lauhil Mahfuz aku telah melihatnya. Orang ini nanti di padang mahsyar ketika dimasukkan ke dalam surga dia protes. Allah mengatakan, 'Ya abdi, udkhulu jannati bi rahmati.' Wahai hambaku, masukkan kamu ke dalam surga dengan rahmatku." Dia protes, "Ya Allah, aku nggak mau, aku kepingin masuk surga dengan ibadahku selama 500 tahun. Maka Allah katakan, "Wahai malaikat, kemari dulu, coba dicek amalan dia selama 500 tahun dengan satu nikmat biji mata yang aku kasih sama dia." Maka ditimbang sholat dia 500 tahun, kemudian ditimbang dengan satu nikmat biji mata. Ketika ditimbang kalah amalannya. Lebih berat biji matanya lagi. Maka kata Allah, "Sekarang kau masuk neraka." Sekarang kau masuk neraka. Maka dia nangis, "Ya Allah, udahlah ya Allah, kalau memang amalanku tidak bisa masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu." Maka Allah panggil dia, "Sini kamu dulu. Dulu yang ciptakan kau siapa? Engkau ya Allah. Yang ngasih kau makan siapa? Engkau ya Allah. Yang ngasih kau minum? Engkau ya Allah. Yang ngasih kau kekuatan? Engkau ya Allah. Yang matikan kau sujud? Engkau ya Allah. Jadi kau masuk surga dengan apa? Dengan rahmatmu ya Allah. Udah masuk dalam surga." Maka dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu hadis yang sering kita dengar, "Lan yudkhila ahadukumul jannata illa bi rahmatihi." Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga
kecuali dengan apa? Rahmatnya, bukan dengan zikirnya, bukan dengan sholatnya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan puasanya. Makanya kita selalu memohon rahmat kepada Allah. Berapa banyak ada orang ahli maksiat taubat kepada Allah, matinya masuk ke dalam surga. Bahkan di Arab Saudi sana ada kisah nyata, satu orang peminum khamar taubat, bau badannya, bau bajunya. Ketika dia masuk ke dalam masjid diusir sama BKN-nya, wajar karena badannya bau apa? Bau khamar, alkohol. Pergi sana kata BKN-nya. Maka dia mandi bersih. Masuk ke masjid, itu pertama kali dia masuk ke masjid. Pertama kali masuk ke masjid, sudah bersih bajunya, sholat dia sama jamaah. Ketika sholat, pas sujud gak bangun-bangun. Orang udah salam semua, digoyang-goyang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam keadaan sujud. Makanya kita hidup di dunia gak boleh tertipu. Gak boleh tertipu dengan sholatnya, gak boleh tertipu dengan zikirnya, gak boleh tertipu dengan ilmunya. Kita ini hidup bagaimana kita selalu dekat kepada Allah. Bukan berarti kita nggak usah banyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak ilmu, perbanyak dakwah. Tapi tujuan kita mencari apa? Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu pula kita duduk di majlis ta'lim ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini menarik rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikatakan di dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah. Kita nanti pada malam ini akan banyak mengkaji hadis, rata-rata perawinya Abu Hurairah. Nanti akan kita dengar. Kenapa? Karena memang hadis ini kebanyakan beliau yang meriwayatkannya. Tapi kalau masalah isi rumah, Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi berwudu, Nabi mandi junub, Nabi nyuci, apalagi Nabi mati baju, Nabi berhubungan badan. Ini yang tahu siapa? Aisyah. Makanya dua sahabat ini paling banyak meriwayatkan hadis. Cuman bedanya kalau Abu Hurairah ini banyak di luar rumah. Di luar rumah beliau lah ahlinya. Paling banyak. Kalau masalah isi rumah, ahlinya siapa? Siti Aisyah. Maka dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu menikah. Kalau nggak ada Aisyah nggak tahu orang. Wudunya Nabi nggak tahu, mandi junub Nabi nggak tahu, berhubungan Nabi nggak tahu, tidurnya Nabi nggak tahu. Makanya semua hadis masalah isi rumah dari siapa? Dari Aisyah. Ketika ditanya, ya Aisyah, dulu Nabi ketika berwudu ukuran airnya seberapa? Nabi dulu berwudu ukuran airnya seberapa? Maka kata Siti Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu ukuran airnya cukup 1 mud. 1 mud itu 7 on. 7 on itu kalau ukuran kita 1 botol aqua. 1 botol aqua lebih sedikit. Itu cukup untuk Nabi berwudu dari mulai muka sampai kaki. Segini. Kita kalau praktek segini gimana? Cukup nggak kira-kira? Untuk hidung aja kan nggak cukup. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wudunya 1 mud. Ditanya lagi sama orang, ya Aisyah, Nabi kalau mandi wajib berapa ukurannya? Ditanya lagi mandi wajib. Siti Aisyah kan tahu. Kata Siti Aisyah, Nabi kalau mandi wajib ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 botol aqua. 4 botol aqua lebih sedikit. 1 sok itu kalau ditimbang itu 2 kilo 7 on. Yang takaran jakan itu, itulah dia. Jadi Nabi kalau mandi itu cukup 4 botol aqua lebih sedikit. Bayangkan, kita kalau mandi 4 botol aqua gimana? Keramasnya nggak cukup. Nah, ini yang tahu siapa? Siti Aisyah. Tapi bukan berarti dari hadis ini kita berwudu harus 1 mud, karena muka kita beda-beda. Ada yang lebar, ada yang kurus, ada yang mukanya kasar, disiram kemari gak nyangkut kemari. Makanya kata ulama kita berwudu ini sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jangan sampai kita ingin ikut Nabi 1 botol aqua, berwudunya terlalu irit. Tahu terlalu irit? Siki dia gini kan, dia sampai kemana? Sampai ke bawah. Itu malah nggak sah wudunya. Itu namanya ngusap, bukan membasuh.
Allah menyuruh kita apa? Membasuh. Membasuh itu apa? Mengalirkan air. Kalau kita nggak cukup 1 botol aqua, tambah lagi 1 botol. Itu dia. Karena ada juga sebagian orang ketika baru wudhu bagus ikut Nabi, bagus. Cuma jangan sampai diusap mukanya. Jadi segini sama dia kan. Nah, segini apa namanya? Digosok-gosok itu malah nggak sah. Makanya hati-hati ya. Nah, berwudu itu harus ngalir. Karena Allah mengatakan faghsulu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, bukan musab. Kalau musab rambut baru musab gini. Nah. Tapi kalau muka, tangan, kaki jangan musab, membasuh. Nah, itu bedanya apa? Membasuh dengan mengusap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis tentang masalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Kadang-kadang kita pernah dilema. Dilemanya apa? Masuk ke masjid mau azan. 1 menit lagi mau azan. Kadang-kadang kita jalan kaki dari rumah, udah kaki kita capek, masuk ke masjid mau azan. Mau sholat azan. Mau duduk belum sholat. Dilema apa tidak? Dilema. Akhirnya kebanyakan nunggu apa? Nunggu azan sampai selesai. Kasihan Pak. Ada caranya. Memang di dalam hadis kalau kita masuk ke masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Mau masuk pagi, mau masuk siang, mau masuk sore, mau masuk malam, yang penting disunahkan sholat tahiyatul masjid. Karena hadisnya sahih dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang daripada kalian masuk masjid, bukan masuk musola. Kalau masuk musola tidak usah sholat tahiyatul musola. Tidak ada sholat tahiyatul musola, yang ada sholat tahiyatul masjid. Makanya ada sedikit perbedaan antara musola dengan masjid. Dari mana bedanya? Dari namanya. Musola, masjid, namanya sudah beda. Kalau namanya beda berarti hukumnya beda. Kalau kita masuk ke musola tidak ada sholat tahiyatul musola, masuk langsung duduk selesai. Tapi kalau kita masuk masjid, nah itulah namanya sholat tahiyatul masjid. Makanya ada perbedaan. Kalau ibu-ibu lagi berhalangan, lagi haid, boleh tinggal di musola, dengar pengajian, dengar ceramah, duduk-duduk, boleh musola ya. Tapi kalau masjid nggak boleh. Kan kita sudah tahu masjid tidak boleh duduk orang-orang yang berhadas besar. Masjid ini masjid namanya. Bedanya itu dari namanya saja ya, bukan masalah besar kecilnya. Ada masjid bentuknya apa? Kecil dia, tapi namanya apa? Masjid. Ada musola bentuknya besar, tapi namanya apa? Musola. Makanya kata ulama, musola boleh jadi masjid. Nah, naik pangkat, apa namanya? Naik pangkat, seperti di Pasar Batu, di Setapak. Tapi kalau masjid nggak boleh turun jadi apa? Musola, nggak boleh ya. Kalau sudah musola naik boleh jadi masjid. Tapi kalau sudah jadi masjid nggak boleh turun jadi apa? Jadi musola. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Bahkan ketika khotib sedang apa? Berkhutbah. Kita telat masuk kemari, khotib sudah membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita baru masuk, tetap disunahkan apa? Tahiyatul masjid. Tapi ingat, tahiyatul masjidnya jangan lama-lama karena sedang khutbah. Kalau kita masuk, sholatnya dipercepat. Bagaimana cara mempercepatnya? Baca Fatihah saja. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Setelah Fatihah langsung apa? Ruku. Baca Subhana Rabbiyal Azim sekali aja. Jangan udah telat, sholatnya panjang pula itu. Baca was-samai wat-thoriq pula. Depan imam pula. Masya Allah. Makanya kita kalau telat ini masuk masjid dipercepat sholatnya. Allahu Akbar. Baca Fatihah, udah berapa? Ruku. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sekali, sami Allahu liman hamidah. Seperti biasa, Allahu Akbar, ruku, baca Subhana Rabbiyal A'la berapa? 1 kali. 2 rakaat begitu terus. Ini mau khutbah ini baru assalamualaikum, assalamualaikum. Karena sekarang posisi sedang apa? Sedang khutbah. Kata Nabi, falujawis. Apa arti falujawis? Percepat sholatnya di dalam hadis.
Mana tahu di antara kita ada yang suka telat. Atau suka telat. Kalau Jumatan pasti apa? Terlambat. Masuk ke masjid, khutbah sedang berkumandang. Innal hamdalillah. Jadi ibadah kita kalau sedang khutbah apa? Mendengarkan khutbah. Gak boleh zikir, lagi khutbah kita zikir sendiri gak boleh. Lagi khutbah kita baca Quran. Lagi khutbah kita apa? Doa, gak boleh. Apalagi apa namanya? Ngobrol. Mending tidur daripada apa? Ngobrol. Kebanyakan kan begitu. Khotib sedang naik, innal hamdalillah, jamaahnya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Intinya ketika khutbah nggak boleh ngapa-ngapain. Makanya kata Nabi di dalam hadis, apabila khutbah sedang dibaca, jangan main batu. Jangan main batu. Dulu ketika saya dengar hadis ini agak aneh. Masa sahabat Nabi pernah main apa? Main batu. Apa arti main batu? Main gateng. Ya. Main gateng kan? Kalau main gateng apa namanya? Lempar-lempar. Sekarang logika enggak? Dulu pernah nggak sahabat Nabi ketika khutbah main batu? Nggak pernah. Tapi Nabi mengatakan apabila khutbah sedang dibaca jangan main batu. Apa artinya? Kata ulama ahli hadis, artinya jangan zikir pakai batu. Karena para sahabat Nabi itu zikirnya pakai apa? Pakai batu, pakai biji kurma. Itu maksud Nabi. Jangan main batu. Artinya apa? Jangan zikir pakai batu. Nggak boleh. Subhanallah, subhanallah. Itu maksudnya ya. Makanya penting kita belajar ilmu. Kalau nggak belajar kita bilang apa? Sahabat Nabi main apa? Main gateng. Sama-sama main gateng kan nggak masuk akal. Main batu, jangan zikir pakai batu. Itu dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas masalah dilema ya, atau dilema kan? Masuk ke masjid mau azan. Tengok jam 1 menit lagi mau azan. Tengok jam setengah menit lagi mau azan. Apa kita lakukan? Imam Nawawi mengatakan kalau kita masuk masjid, azan mau berkumandang atau sudah berkumandang azan, maka ganti sholat 2 rakaat dengan tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 4 kali. Duduk. Kata Imam Nawawi itu tasbih sudah setara dengan sholat sunnah 2 rakaat. Makanya saya kalau masuk masjid mau azan baca aja zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali. Duduk saya. Kalau yang nggak tahu, Ustaz mau nggak sholat katanya ya. Ustaz kok nggak apa? Kok nggak sholat? Padahal itu anjurannya. Karena kalau mau sholat sedang azan. Kalau nggak sholat nggak bagus juga. Jalan tengahnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita safar, pengen transit di masjid, kan enak di masjid nggak bayar, gratis ya kan. Daripada tidur di hotel bayar 1 malam 100.000. Kalau di masjid kita istirahat misalnya, duduk di masjid, mau sholat capean. Kata ulama ganti dengan tasbih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Duduk kita di sini. Atau pengajian sedang mulai apa ini? Pengajian. Ada yang telat masuk ke masjid, tetap disunahkan sholat apa? Tahiyatul masjid, nggak ada cerita. Sholat tahiyatul masjid tetap disunahkan. Mau ada pengajian, mau sedang nggak ada cerita, mau musyawarah, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Makanya guru saya di Hadramaut, Habib Umar bin Hafidh, nggak pernah nggak sholat tahiyatul masjid. Mau lebih besar-besaran, datang ke masjid, sholat dulu beliau. Allahu Akbar. Nggak terkesan. Ini namanya apa? Masjid perlu dihormati. Allahu Akbar. Setelah sholat baru apa? Acara maulid Nabi. Nggak pernah nggak sholat. Pokoknya sholat terus beliau. Kalau kita nggak sempat sholat, ganti dengan tasbih berapa kali? 4. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca ketika berdiri, jangan duduk. Baca ketika apa? Berdiri. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali. Baru kita duduk. Itu kata Imam Nawawi sudah setara dengan apa? Salat sunnah tahiyatul masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ulama kita menambahkan lagi, kalau bisa setiap kita sholat gabungkan dengan sholat sunnah wudhu, karena kita pasti berwudhu sebelum apa? Sholat. Misalnya kita ingin sholat duha, kan kita berwudhu nih. Habis berwudhu kita apa? Sholat duha. Gabungkan niatnya.
usalli sunnatal duha wa sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Dua-duanya dapat. Pengen sholat tahajud tengah malam, gabung aja. Usalli sunnatat tahajud wa sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala, dapat dua-duanya. Mau sholat sunnah qabliyah, gabungkan saja. Usalli sunnata qabliyah isya wa sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Dan ini adalah amalannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini gak pernah ketinggalan sholat wudu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mi'raj naik ke langit, apa kata Nabi? Ya Bilal, inni sami'tu duffan 'alaika fil jannah. Aku mendengar kedua terompah kamu, kedua sendal kamu sedang berjalan-jalan di surga. Orangnya masih di bumi, sendalnya udah di surga. Bayangkan itu. Orangnya di mana? Di bumi, masih hidup lagi, tapi sendalnya sudah berjalan di surga. Masya Allah, ajib. Inni sami'tu duffan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara sendal kamu sedang berjalan di dalam surga. Apa amalan kamu? Maka kata Bilal, ya Rasulullah, setiap aku berwudu, aku selalu melaksanakan sholat wudu 2 rakaat. Maka gara-gara inilah Bilal bin Rabah mendapatkan kemuliaan apa? Sendal di mana? Di dalam surga. Makanya kita disunahkan juga sebelum tidur apa? Berwudu. Usahakan ya. Sebelum tidur apa? Berwudu. Sebelum tidur berwudu. Tapi istiqomah. Istiqomah insyaallah. Nanti ada masanya Allah akan angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya amal itu kalau istiqomah derajat kita naik. Tapi syaratnya istiqomah. Amalan yang paling sulit adalah apa? Istiqomah. Istiqomah masuk masjid kaki kanan dicoba. Jangan masuk masjid nggak tahu kaki mana. Yang penting apa? Masuk aja. Masuk WC istiqomah kaki apa? Kiri dulu. Disunahkan itu. Tapi istiqomah. Pernah ada ulama besar namanya Izzuddin bin Abdul Salam. Dulunya orang awam sama kayak kita, orang biasa beliau. Cuman beliau ketika duduk di pengajian mendengar satu hadis Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berwudu sebelum tidur, barang siapa yang bersuci sebelum tidur, maka ruhnya akan naik ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengar hadis ini diamalkan terus. Setiap dia mau tidur berwudu. Setiap mau tidur berwudu, istiqomah. Biasanya kalau kita istiqomah pasti diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Apa ujiannya? Ketika musim yang sangat dingin sekali. Musimnya apa? Dingin. Musim dingin di Arab bukan kayak di negara kita, bukan kayak di Brastagi. Brastagi itu nggak ada apa-apanya. Musim dingin di Arab itu kering, dingin kering, bukan dingin basah. Dingin kering, makanya bibir kita mah pecah-pecah, betis apa namanya, tumit kita pecah-pecah, dinginnya kering, dingin sekali. Di Arab sana yang pernah ke Arab itu, WC-nya itu ada 2 kerannya itu, warna biru sama warna merah. Kalau warna biru air biasa, warna merah air panas. Jangan asal buang kecil, asal putar aja, terputar warna apa? Warna merah. Makanya hati-hati dengan warna apa? Warna merah, panas dia. Merah air biasa. Di Arab. Kalau musim apa? Musim dingin. Maka singkat cerita, Izzuddin bin Abdul Salam ketika di masa musim yang sangat dingin, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Ujiannya adalah mimpi basah. Mimpi basah dia tengah malam. Bangun dia mandi. Dingin mandi. Yang penting badannya apa? Suci. Tidur lagi dia. Mimpi basah lagi 2 kali. Mandi lagi. Mimpi basah lagi berapa? 3 kali. Berapa kali dia mimpi basah dalam satu malam itu? Diriwayatkan ada 40 kali ya dia. Bayangkan berapa kali? 40 kali. Kitanya kadang-kadang malas mandi. Tunggu subuh baru mandi. Itu kalau bangun. Ini beliau 40 kali mimpi basah, 40 kali mandi wajib. Bayangkan. Yang ke-40-nya ketika beliau tidur ada suara datang. Wahai Izzuddin, engkau mau jadi apa? Mau jadi rajanya harta atau mau jadi rajanya ulama? Maka kata beliau, aku kepingin jadi rajanya ulama saja. Ketika beliau belajar ya, bukan hanya mimpi aja. Belajar, baru jadi ulama, gitu dia.
Bukan hanya mimpi, dah nggak belajar, bodoh juga. Jadi butuh apa? Belajar, dimudahkan. Jadi setiap ngapal dimudahkan, akhirnya jadi ulama, namanya Sultanul Ulama. Dan beliau pernah berfatwa dulunya, apa kata beliau? Mengirim Fatihah sama orang mati nggak nyampe pahalanya, kata beliau. Mengirim Fatihah sama orang mati pahalanya nggak nyampe, kata beliau. Singkat cerita, nggak berapa lama beliau mati. Ketika beliau mati, rupanya nyampe, masya Allah. Maka kawannya dimimpi, tolonglah sampaikan sama orang-orang fatwa yang kemarin ku cabut. Bilang sama orang-orang, kirimkan banyak-banyak Fatihah sama aku. Makanya di zaman sekarang kalau ada orang nggak percaya kirim Quran nyampe kepada orang mati, mati dulu bilang ya. Mati dulu kita kirim dari sini. Kalau nyampe bilang ya. Kita sering malam Jumat kirim apa? Fatihah ila ruhi al-Fatihah. Kirim bacaan Yasin itu nyampe semua. Yang nggak percaya bilang, kau mati dulu, nanti kami kirim dari sini ya. Kalau nyampe bilang. Makanya intinya mengirim doa, ngirim bacaan Quran, ngirim bacaan Yasin sama orang mati nyampe semua. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang akan kita bahas satu pembahasan tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ini dia, penting ini. Hal-hal yang membatalkan apa? Wudu. Dari mana perawinya? Ini nggak dari Abu Hurairah, dari mana? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang umurnya 10 tahun sudah tinggal sama Nabi. Umur 10 tahun, kelas berapa sekarang? 4 SD mungkin ya. Sudah tinggal sama Nabi. Ngapain dia tinggal sama Nabi? Cuci piring, nyapu, bersih-bersih, cuci piring, apa lagi? Nyapu, bersih-bersih. Berapa lama dia tinggal sama Nabi? Selama 10 tahun juga. Jadi ketika umurnya 20 tahun Nabi meninggal dunia. Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan apa? Hadis. Apa kata Anas bin Malik? Di dalam hadis sahih dikatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya. Dahulu para sahabat Nabi itu setelah maghrib duduk di masjid nunggu datangnya waktu isya. Makanya sahabat Nabi itu kalau ditanya, mana suami kamu? Lagi sholat. Kapan pulangnya? Nggak tahu. Kadang pulang, kadang enggak. Kalau ada jihad, ya jihad, nggak pulang-pulang. Kalau waktu sholat, ya sini sampai apa? Sampai sholat. Tapi kalau ditanya, di mana suami kamu? Di pasar. Kapan pulang? Bentar lagi pulang. Kalau ke pasar, cepat pulangnya. Kalau kita lain, di mana suamimu? Di masjid. Kapan pulang? Bentar lagi pulang. Tengoklah, belum zikir pulang. Langsung duluan, betul. Tapi kalau ditanya, mana suami kamu? Pasar kaget. Kapan pulangnya? Nggak tahu. Kadang pulang, kadang enggak. Pergi malam nggak pulang-pulang. Pergi pagi pulang malam. Jadi sahabat Nabi itu kebiasaannya apa? Suka nunggu waktu apa? Waktu sholat. Makanya yang suka nunggu waktu sholat, insya Allah mudah-mudahan dikumpulkan bersama para sahabat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang paling cocok menunggu waktu sholat ya sekarang ini. Kalau nggak ada kegiatan, maghrib sampai isya. Ini waktu yang paling penting beribadah ini. Kalau nggak ada kegiatan, beda kalau ada kegiatan, ada uzur, ada panggilan, atau ada janjian. Terima duit. Nah, kalau ada janjian ya maklum. Tapi kalau nggak ada kegiatan, nunggu dari mulai maghrib sampai apa? Sampai isya. Dan sahabat Nabi itu manusia sama seperti kita. Mereka juga ngantuk. Ngantuk nggak mereka? Ngantuk. Mereka juga tidur. Sama seperti kita. Mereka juga apa? Tidur. Makanya di dalam hadis apa kata Anas bin Malik? Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamu yantadiruna isya fayanamun. Mereka dahulu duduk-duduk di masjid nunggu waktu isya, ketiduran. Cuma tidurnya sambil apa? Sambil duduk. Hatta tufiqa ru'usuhum, ketika mereka tidur sampai kepalanya apa? Apa namanya nih? Ngangguk-ngangguk. Karena kecapean mungkin, ngantuk. Bukan berarti sahabat Nabi itu kayak malaikat. Gini aja enggak. Sahabat Nabi itu ya manusia, mereka juga ngantuk. Mereka juga berarti tidur.
Jadi mereka tuh menunggu datangnya waktu Isya. Saking lamanya mungkin, saking zikir sampai apa namanya? Sampai ngantuk-ngantuk, sampai ngantuk-ngantuk. Tapi ingat, sahabat Nabi itu kalau sholat nggak pernah ngelamun, ya. Sahabat Nabi itu kalau sholat nggak pernah ngelamun. Seluruh sahabat Nabi sholatnya khusyuk. Adapun cerita yang kita dengar, Sayyidina Ali ketika sholat ditawarkan sorban sama Nabi, ya. Kata Nabi, wahai Ali, kalau kamu khusyuk sholatnya, ku kasih sorban. Pilih mana yang kamu mau, hijau atau merah. Maka dia sholat 2 rakaat. Ketika mau salam, teringat sorban Nabi warna hijau. Maka ketika setelah sholat, ya Rasulullah, warna hijau ya Rasulullah. Itu ceritanya nggak betul, ya. Nggak ada cerita seperti itu. Yang betul itu Sayyidina Ali ketika kena panah betisnya, kena panah, bukan kena duri. Kena panah itu nggak bisa dicabut. Makanya kata tabib, wahai Ali, ini panahnya nggak bisa dicabut karena dalam sampai ke tulang keringnya. Gini dia panah, dicabut nggak bisa, nyangkut di mana? Di daging. Maka kata tabib, jalan keluarnya apa? Sorong. Disorong tembus ke depan. Wah, ini bahaya juga nih. Dicabut nggak bisa, disorong juga menyakitkan. Maka kata beliau, begini aja lah, begini aja. Cabut ketika aku sedang sholat aja. Cabut ketika aku sedang sholat aja. Sholat Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Sholat sunnah 2 rakaat. Ketika sujud ditarik sama tabib. Saat ditarik ke belakang, keluar sampai darahnya apa? Keluar. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Loh, mana panahnya? Mana panahnya? Loh, nggak terasa katanya. Baru cabut dari tabibnya. Itu yang betul. Masa Sayyidina Ali gara-gara hadiah sorban sholatnya apa? Nggak khusyuk, kan nggak masuk akal. Sahabat Nabi itu jangankan sorban, gunung emas pun ditawarkan nggak goyang iman mereka. Jadi cerita-cerita yang kita dengar Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar, lupa antara dua itu, yang ditawarkan sorban setelah sholat, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah warna hijau ya Rasulullah, itu ceritanya apa? Nggak betul, ya. Sahabat Nabi rata sholatnya apa? Khusyuk. Urwah bin Zubair ketika sholat dipotong apanya? Kakinya nggak terasa. Begitu pula dengan didikan mereka Sadid Banani, Imam Abu Hanifah, Ali Zainal Abidin, itu sholatnya khusyuk semua. Didikan dari siapa? Para sahabat. Kalau didikannya aja seperti itu, apalagi siapanya? Sahabatnya. Ali Zainal Abidin ketika lagi sholat rumah terbakar rumahnya. Allahu Akbar. Orang-orang di sekitar sibuk apa? Nyiram dia apa? Nyiram air. Dia lagi sholat. Setelah sholat, ada apa kok rame-rame? Gitu. Ada apa kok rame-rame katanya? Loh, wahai Syekh, kau nggak tahu? Katanya rumahmu ini terbakar semua. Iya ya katanya. Nggak terasa aku panasnya? Nggak terasa. Aku ketika sholat membayangkan panasnya api neraka. Allah. Jadi saking panasnya api neraka nggak terasa api dunia. Itu didikan para sahabat. Jadi nggak mungkin lah sahabat Nabi itu gara-gara masalah sorban sholatnya apa? Goyang. Sorban goyang. Masya Allah. Ajib. Hadirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di dalam hadis para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tidur sampai manggung-manggung kepalanya, summa yusallun wa la yatawadduun, kemudian mereka langsung sholat. Ketika azan langsung apa? Sholat dan ambil wudhu lagi. Maka dari hadis ini kata ulama bahwasanya tidur sambil duduk tidak membatalkan apa? Wudhu. Mau tidurnya begini, mau nyender di tiang, mau nyender di dinding, yang penting posisinya apa? Duduk. Yang penting duduk dan posisinya nggak berubah, gini aja. Gini aja, nggak apa-apa. Atau di tiang begini tidur nyender, bahkan sampai ngorok sekalipun nggak apa-apa. Karena posisinya apa? Tetap. Tidur di dinding, balik dinding, nggak apa-apa. Yang penting posisinya apa? Tetap. Yang nggak boleh tidur bergeser pantatnya. Gini itu batal sholatnya. Apalagi kalau tidur terlentang, itu jelas wudunya apa? Batal ya. Tidur terlentang, bergeser, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya begini, duduk-duduk, itu nggak jadi masalah. Di mana hadisnya? Dari Anas bin Malik. Dulu para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ahli surga pernah tidur? Apakah ahli surga pernah tidur?
Kira-kira di surga ada nggak tidur kita di surga? Kata Nabi nggak ada tidur di surga. Ahli surga nggak ada yang tidur kata Nabi. Begitu pula ahli neraka nggak ada yang tidur. Kenapa ahli neraka nggak ada yang tidur? Saking panasnya api neraka sampai nggak bisa tidur. Begitu pula ahli surga nggak ada yang tidur. Saking nikmatnya apa? Dunia. Lagi pula tidur kata Nabi saudaranya mati. Sedangkan mati sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati ini sifat mati dimatikan Allah. Paham nggak kira-kira ya? Sifat mati dimatikan Allah. Nanti di pada mahsyar ketika orang sudah masuk ke surga, masuk ke dunia, nanti sifat mati di dalam hadis akan ditafsirkan seperti seekor kibas. Seekor apa? Kibas. Disembelih oleh Nabi Zakaria, disembelih. Ketika disembelih, matinya pun mati. Apa kata Allah? Khuludun, khuludun, khuludun. Kekal, kekal, kekal. Abadi, abadi, abadi. Yang masuk surga abadi, abadi, abadi. Yang masuk neraka apa? Abadi, abadi, abadi. Makanya orang di neraka nyeselnya minta ampun, dan orang yang di surga bahagianya minta ampun. Mudah-mudahan ya kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masalah tidur ya. Yang kedua, masalah bersentuhan kulit dengan wanita. Rata-rata kita kalau bersentuhan kulit sebelum berwudu kebanyakan sama istri. Ingat, bersentuhan wudu dengan istri batal wudunya. Walaupun itu istri kita, walaupun halal bagi kita. Kok bisa batal Ustaz? Jawabannya satu, bukan mahram. Itu aja. Apa jawabannya? Bukan mahram, titik. Yang mahram itu mama, sentuh nggak apa-apa. Nenek nggak apa-apa, itu mahram. Kakak, adik kandung itu mahram. Bibi mahram. Ibu tiri mahram. Menantu perempuan mahram. Mertua mahram. Tapi kalau adik ipar bukan mahram. Hati-hati. Adik ipar bukan mahram. Makanya nggak boleh boncengan berduaan dengan adik ipar, nggak boleh berkhalwat dengan adik ipar. Bersentuhan dengan adik ipar wudunya tetap batal. Memang kita nggak boleh nikah dengan adik ipar. Kenapa? Karena masih ada kakaknya. Kecuali kakaknya mati, baru kita nikah siapa? Adiknya. Tapi jangan doakan istri kita cepat mati ya. Untuk mendapatkan siapa? Adiknya atau kakaknya. Ipar-ipar mahram tapi batal wudunya karena mahramnya nggak lama dia. Mahramnya apa? Gak lama. Kalau istri kita mati, boleh nikahi siapa? Kakak atau adik ipar. Kemudian masalah yang sering kecelek, anak bibi. Nah, ini hati-hati. Anak bibi bukan mahram. Apa namanya? Sepupu. Ya, sepupu ya kita. Bibi kita mahram, anaknya bukan mahram. Makanya boleh nikah sama anak bibi. Nah, gitu dia. Cuman hukumnya makruh kata ulama. Hukumnya apa? Makruh karena kawin saudara dekat. Makanya sunnah itu kalau kawin saudaranya apa? Jauh. Marubata orang Jawa, orang Melayu, orang Padang itu jauh-jauh sunnahnya. Atau orang Arab, semua orang Indonesia supaya apa namanya? Banyak apa? Keluarganya makin besar. Kalau anak bibi ini dia bukan mahram. Makanya kalau kita salaman, bersentuhan, batal wudunya. Berdua-duaan dengan dia jalan-jalan gak boleh juga. Bonceng-boncengan gak boleh juga. Karena anak apa? Anak bibi. Begitu pula anak paman. Ini sering kecelek kita. Pamannya mahram, bibinya mahram. Tapi kalau anaknya apa? Gak mahram lagi. Bersentuhan batal. Kalau kulit sama apa? Sama kulit. Tapi kalau kena ke kainnya gini gak apa-apa. Kainnya gini gak batal. Di dalam mazhab kita Syafi'i yang batal kalau apa? Kulit sama kulit. Banyak orang mengatakan ada ustaz pernah ceramah katanya kalau nyium istri nggak batal karena Siti Aisyah pernah dicium sama Nabi sebelum apa? Sebelum sholat. Memang ada hadisnya. Siti Aisyah pernah dicium sama Nabi, tapi kata ulama ahli hadis itu hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Lemah, dhaif. Hadis dhaif nggak boleh jadi sandaran apa? Sandaran hukum nggak boleh. Dari Urwah bin Zubair itu hadisnya dhaif ya. Jadi yang betul apa? Mencium istri wudu kita apa? Batal. Kecepaka kecepiki wudunya apa? Batal.
cium-cium tangan wudhunya apa? Batal. Kalau kita sayang sama istri, sholat dulu baru apa? Cium istri kita. Jangan habis wudhu apa? Cium istri baru sholat, batal wudhunya. Itu dia. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah Ustaz. Masalah sholat, mungkin kawan-kawan kita Ustaz bisa jelas menyampaikannya perkara macam mana mengambil niat dalam sholat. Selama ini kita perhatikan kawan-kawan, niat itu yang disirkan ataupun yang dijohirkan, yang niat itu, tapi bukan yang niat yang sebenarnya. Tolong penjelasan Ustaz. Jadi begini, niat itu aslinya niat di dalam hati ya, bukan di mulut. Aslinya niat di dalam hati. Jadi kapan kita niat? Ketika takbir lah. Allah, dari mulai Allah ya. Allahu Akbar. Dari mulai apa? Allah dalam hati sudah niat. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin makmuman. Itu namanya niat. Memang kita sering sebelum takbir usolli, ada gitu ya. Fardal isya'. Itu bukan niat, namanya azam. Apa namanya? Azam. Bedakan antara azam sama niat. Kalau azam ini belum mulai dia. Kalau niat sudah apa? Mulai. Sama seperti orang, ayo siapa yang mau haji naik haji, itu namanya azam. Saya ingin naik haji tahun depan, bukan niat, namanya azam. Kapan niat haji? Ketika sampai mikot, sampai mikot baru niat apa? Niat ihram. Beda kan ya? Azam dengan apa? Dengan niat. Makanya agak lama sedikit nggak apa-apa, agak lama. Allahu Akbar. Kalau was-was ulangin lagi. Allah. Ada kawan was-was kan? Allah. Gagal ya. Allah. Jadi kalau kita kena was-was baca alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka sadrak. Karena itu mengobati penyakit was-was. Ada yang lain kira-kira? Abu deh. Tadi yang dikatakan tadi itu menunggu jarak maghrib sampai isya. Iya. Kemudian sebelum sudah mendekati azan, kemudian ada panggilan di rumah, ada perlu ataupun ada barang-barang yang perlu diselamatkan di rumah. Kemudian kita pulang, itu apa boleh tuh? Ya boleh-boleh aja. Cuman boleh kalau ada uzur nggak apa-apa. Artinya begini, nunggu maghrib ke isya itu bukan wajib ya, sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada uzur, panggilan atau kebelet atau ada janjian, silahkan, nggak apa-apa. Insya Allah niat kita kepingin nunggu sudah dihitung, dapat pahala nih niat, itu dia boleh. Sama kayak kita puasa sunnah, udah puasa sampai juhur diundang kawan, apa namanya? Makan. Kita puasa hari Kamis sudah istiqomah nih, diundang kawan. Yang undang kawan akrab pula nih, masya Allah, kawan akrab. Udah masak dia ke kita, gulainya, ayamnya dipilih. Rupanya pas dihidangkan kita bilang apa? Puasa. Sakit hati gak kira-kira punya rumah? Sakit hati. Nabi marah, pernah ada sahabat Nabi seperti ini. Enak kali kau puasa, kata Nabi. Kawan kau udah masak, udah capek-capek, buat ayam, buat daging, malah kau puasa. Batalkan puasamu. Gitu. Nah kita kalau dengan kawan akrab ya. Kalau kawan-kawan biasa atau acara reuni atau acara kumpul-kumpul rame-rame, kalau kita nggak makan, insya Allah nggak apa namanya, nggak sakit hati. Intinya tengok situasi siapa yang ngundang. Tapi kalau kita batalkan puasanya, dapat pahala puasa, pahala niat, pahala apa namanya? Niatnya udah dapat. Ada yang lain? Kira-kira? Insyaallah Ustaz. Boleh. Ya benar Ustaz. Nah, perkara sholatnya Ustaz, prinsip bab sholat juga. Perkara sholat kadang-kadang orang kita lihat itu bilang kita bukan sholat fardunya, kita kalau sholat fardu kan nggak nampak Ustaz. Ketika sholat sunat, dia matanya ke sana kemari itu Ustaz. Bisa sehingga kadang-kadang orang yang berapa masuk dalam masjid pun dia tahu tuh Ustaz. Nah, ini hukumnya macam Ustaz. Iya. Memang termasuk daripada khusyuk di dalam sholat, matanya disunahkan memandang ke tempat apa? Sujud. Setiap gerakan disunahkan memandang ke tempat sujud kecuali satu, at-tahiyyatul. Membaca apa? At-tahiyyatul disunahkan melihat apa? Jari, telunjuk. Maka disunahkan itu melihat apa namanya tempat sujud. Kalau sholat jenazah melihat apa? Melihat jenazahnya. Sholat jenazah disunahkan melihat apa? Jenazahnya. Allahu Akbar. Biar kebayang kita gimana kalau kita mati seperti dia atau jenazahnya. Tapi kalau sholat biasa, sunnah biasa, disunahkan melihat tempat apa? Sujud. Diusahakan apa namanya? Diusahakan. Dulu Nabi sering ketika sholat memandang kemana? Ke langit. Ditegur sama Allah. Itulah asbab nuzul turunnya ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum
fi salatihim khashi'un. Semenjak ayat ini turun, maka Nabi langsung melihat kemana? Ke bawah. Itu asbabnya ya. Waktu Ya, saya catat. boleh. Kodo sholat ini perjalanan dari Medan naik PS, pergi waktu naik PS itu sebelum asar, Iya. sampai di Karangsari udah maghrib. Asar tak dapat, asar di perjalanan gitu kan. Iya. Namun kodonya mana? Mengkodoknya ya habis sholat maghrib langsung mengkodok sholat asar. Tapi ingat, tetap kita sholat asar di dalam apa? Di dalam bus. Namanya sholat asar menghormati waktu. Nggak pakai wudhu nggak apa-apa, nggak pakai tayamum nggak apa-apa. Namanya darurat. Nah udahlah, seadanya aja. Allahu Akbar sambil apa? Duduk. Baca Fatihah aja. Baca apa namanya? Fatihah saja. Ruku subhanallah rabbil azim sekali aja. Sama kayak tadi, dipercepat aja. Nanti turun dari bus, sholat maghrib dulu, baru sholat apa? Asar. Yang aslinya itu dikodok dia. Jadi berapa kali kita sholat? 2 kali ya. Di bus, turun di mana? Di bus. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau kayak gitu ngapain kita sholat di bus? Bagus nunggu apa? Nunggu turun. Bilang sama dia, nyawa kita ini nggak tahu kapan nyampenya. Takutnya sebelum turun sudah mati duluan. Nah, tapi kalau kita sholat di bus, pas mau turun mati kita, maka sholat yang tadi sudah dianggap apa? Lunas. Itu tujuannya. Jadi Ustaz, tayamum yang sah tadi itu yang bagaimana pula Ustaz? Kalau di mobil ini Bukan yang tayamum yang sah itu kalau Yang sah. ada air itu. ya udah gini, pukul apa namanya? Tempat yang bersih, apanya wudhu apa debunya sekali aja. Iya, kemudian nanti kita ujung air nanti kita apa juga nanti kita Wudhu lagi. kodo juga tadi. Iya, kodok lagi. Tetap kodok lagi. Iya. Insyaallah ya, waktu sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.